Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abzi Muhammad Nurlan. Saya dari kelas LA 09 dan saya adalah mahasiswa dari Bapak Rubil STMT. Di sini saya akan memberi tutorial cara menggunakan PySpark Jupyter Notebook dengan menggunakan Docker Desktop. Jadi sebelum masuk ke dalam tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Docker Desktop dan juga PySpark Jupyter Notebook. Apa itu Docker Desktop? Docker Desktop itu adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk membuat dan menjalankan kontainer. Dan apa itu kontainer? Sebuah kontainer itu adalah paket yang berisi aplikasi beserta seluruh dependensinya, seperti pustaka, konfigurasi, atau sistem operasi ringannya, sehingga aplikasi itu bisa berjalan di mana saja tanpa tergantung pada aplikasi yang dijalankan. Nah, apa fungsi utama dari Docker Desktop ini? Yang pertama, yang pasti adalah konsistensi, karena di sini aplikasinya bisa berjalan dengan pengaturan yang sama di sistem operasi manapun, antar itu Windows, Mac OS, ataupun Linux. Dan kedua, ada isolasi. Tiap aplikasi bisa berjalan dalam kontainer terpisah, sehingga tidak ada konflik antar aplikasi. Dan yang terakhir, kemudahan pada saat deployment. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi atau pustaka secara manual. Cukup menjalankan kontainer yang disediakan. Mungkin untuk memahami lebih mudahnya lagi, bayangin aja kamu ingin membuat berbagai jenis makanan dari seluruh dunia. Untuk memasak setiap jenis makanannya ini, kamu perlu alat masak khusus, bahan, dan resep tertentu, ya kan? Nah, Docker Desktop ini itu seperti kotak dapur mini yang udah diisi dengan semua kebutuhan untuk satu jenis makanan. Misalnya kayak dapur buat memasak pizza Italia, atau dapur untuk sushi Jepang, atau dapur untuk roti Prancis, dan lain sebagainya gitu. Nah, setiap dapur ini dibuat terpisah gitu. Jadi kalau misalnya ada bahan atau alat yang nggak cocok di satu dapur, nggak akan bakal ngeganggu dapur lainnya gitu. Jadi kamu nggak perlu beli atau masang alat masak dan bahan secara manual di rumah kamu gitu. Cukup ambil kotak dapur atau Docker ini dan kita bisa langsung mulai memasak gitu. Nah, selanjutnya ada PySpark. PySpark itu adalah versi Python dari Apache Spark yang merupakan framework untuk big data dan komputasi distribusi. Fungsi utama PySpark ini adalah untuk memproses data big data menggunakan support dari Python dan memiliki alat analisis yang lengkap. Jadi bisa mendukung data frames, SQL, dan algoritma machine learning yang terintegrasi gitu. Saya kasih analogi sekali lagi untuk memahami PySpark untuk yang masih awam. Bayangkan kamu punya tugas untuk menghitung jumlah jeruk di sebuah kebun yang besar banget gitu. Kalau kamu melakukannya sendiri, kamu bakal ngabisin banyak waktu karena harus menghitung setiap jeruknya satu persatu gitu. Nah, tapi bayangkan PySpark ini adalah seperti mengajak teman sekelompok untuk bekerja bersama gitu. Jadi setiap teman atau setiap teman ini kita referensikan kepada komputer, diberi tugas untuk menghitung jeruk di sebagian kebun, dan hasilnya itu bakal digabungin di akhir. Nah, dengan cara ini kerjaannya pasti bisa selesai lebih cepat. Jadi intinya PySpark itu memungkinkan kita untuk memproses big data secara paralel dengan cara membagi pekerjaan ke banyak komputer sehingga lebih efisien gitu untuk skala besar. Selanjutnya kita bakal langsung masuk ke tutorial Docker Desktop dan Jupyter PySpark notebook-nya aja. Jadi ini ada tampilan utama ketika kalian baru membuka Docker Desktop. Nah, kalau kalian belum download softwarenya, kalian bisa langsung search aja di Google atau Safari, Docker Desktop download. Nah, di situ pilihan paling pertama pasti ada website resmi dari Docker-nya. Nah, di situ bakal ada tutorial gimana cara download step by step softwarenya. Nah, kalau udah kalian download, kalian di sini bisa cek ada beberapa tools. Nah, mungkin kalau baru pertama kali download, belum ada dev environments-nya ya di sini. Kalian perlu masuk ke settings dulu, lalu cari pilihan features in development. Kalau misalnya nggak ada pilihannya, mungkin bisa di-scroll, soalnya mungkin penutupan gitu. Nah, kalian lalu checklist di bagian turn on dev environments. Nah, setelah itu kalian tinggal apply dan restart. Kalau udah, nanti bakal otomatis ke-restart laptop atau PC kalian ya. Jadi kalau tiba-tiba mati, jangan panik, itu memang dari Docker desktop-nya. Nah, kalau misalnya udah di-restart, kalian buka Docker desktop lagi.
kan udah ada pilihan dev environment-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat nih sebelumnya saya udah pernah coba buat environment. Nah, di dalamnya ada containers gitu. Nah, kita coba buat environment dan container baru. Nah, kalian kalau pengen masukin dev environment yang udah ada atau punya Git repository sendiri, kalian bisa langsung masukin linknya aja di sini. Cuman karena saya belum ada, jadi kita buat local directory-nya aja ya. Tutorial. Lalu PT kita mau ditaruh di mana, environment-nya di sini. Langsung continue. Nah, kita tunggu dulu sebentar di sini. Oke, udah berhasil. Nah, kalau udah berhasil, kalian bisa cek dulu di sini. Kalau misalnya warnanya masih abu-abu, eh, kalian perlu start dulu ya. Kalau udah hijau, berarti ini udah started. Environment udah nyala. Kita klik di bagian kontainernya aja. Nah, langsung kita masuk ke bagian exec. Nah, untuk ngejalanin PySpark Jupyter Notebook-nya, kita perlu ngejalanin beberapa komen tertentu. Nah, karena saya sudah catat di sini, kita langsung ketik aja ya. Pertama kita perlu masukin ini, Docker pull Jupyter PySpark Notebook. Oke, langsung enter. Tunggu sebentar. Oke, kalau udah berhasil, kita langsung masukin yang kedua, yaitu Docker run it bla bla bla. Langsung ketik aja ya. TP 888 888. Ups. Oke, kita cek dulu apa udah benar. Run it p Docker run it Jupyter PySpark Notebook. Oke, langsung enter aja. Oke, ini bakal jalan. Nah, kalau misalnya udah selesai, udah jalan. Nah, di sini kalian ada bakal pilihan cara untuk membuka Jupyter PySpark Notebook-nya. Nah, kalian bisa langsung pilih aja di bagian sini nih yang HTTP yang tulisannya 127.000 lalu 888. Itu. Kita langsung klik aja. Nah, langsung terbuka sendiri ya. Atau kalian juga bisa langsung buka Chrome atau apapun, lalu kalian ketik ini 127.000.1.2.888/. Nah, nanti bakal langsung kebuka kalau kontainer udah jalan. Nah, kita udah masuk ke dalam PySpark nih guys. Nah, kalian bisa langsung pilih aja mau pakai yang mana. Kalau di sini saya mau pakai Python 3. Ada sebenarnya mirip sama sama PyNB ya kalau kalian pernah coba di VS Code, Jupyter Notebook. Jadi kayak codingan mirip-mirip menggunakan Python. Di sini saya juga udah ada beberapa contoh study case. Nah, di sini kita akan mencoba membuat data frame ya. Langsung saya kopas aja. Nanti kalau kalian mau kodenya bisa saya tantolkan di deskripsi di bawah ya. Ya, untuk ngerun kalian bisa langsung klik selnya lalu mencet ini ataupun shift enter. Oke, kita jalankan dulu Spark Session-nya. Ini adalah library yang dibutuhkan. Dan ini adalah cara untuk menjalankan Spark Session-nya ya. Kalau udah jalan, kita membuat data frame-nya nih. So, saya kopas aja ya. Oke, ini data frame. Jadi ada dua data frame di sini. Yang pertama adalah nama dan umur dari dua orang ini. Dan yang kedua adalah tinggi dari dua orang ini. Tuh, ada dua cara ya. Kalau pengen membuat data frame bisa kayak gini ya. Mendesain tiap row-nya. Atau kita declare satu-satu langsung kita beritahu ini tuh apa dan ini tuh apa nih. Ini age, ini name. Kita langsung jalanin aja.
Nah, di sini sudah lagi berjalan. Hmm. Nah, ini kenapa ya keluarnya kok nggak semuanya gitu? Oh, karena di sini yang saya ingin perlihatkan adalah join. Join itu adalah salah satu fungsi di PySpark. Jadi di mana kita ingin memilih eh, apa ya, kolom atau row yang sama di dalam dua dataset. Nah, karena di sini kita pengen mencari dua orang yang di dalam dua dataset apakah ada nama yang sama. Nah, kalau misalnya ada yang sama, tolong beritahu nama, age, dan height. Nah, karena di sini dalam DF1 ada Bob dan DF2 juga ada Bob ya. Maka dari itu dia bakal ngeliatin nama Bob, umur dari Bob, dan tinggi dari Bob gitu. Oke, selanjutnya kita coba-coba saja menggunakan function PySpark ya. Nah, ini adalah function menggunakan PySpark. Kita run aja. Nah, di sini kita ingin melihat data umur. Nah, di sini data data frame yang memiliki umur adalah di bagian ini kan, di DF1. Maka dari itu di sini akan keluar umur dan namanya seperti di data 1, DF1. Oke. Nah, kalau kita pengen ngelihat yang data frame 2 berarti hanya tinggal menggunakan data tinggi. Kita bisa langsung start aja dan siap kita lihat ya Tom dan Bob gitu. Nah, satu lagi ini sebenarnya sama seperti yang udah kita buat di atas, cuman ini adalah versi function dari Spark SQL ya, yang join itu. Jadi si Bob ini kan emang ada di dua dataset, jadi bakal ditunjukin semua fitur dalam si Bobnya gitu. Oke, mungkin satu lagi adalah bagaimana cara kita bekerja dengan CSV di PySpark. Caranya mudah. Kita perlu upload dulu dataset CSV ke dalam PySpark Jupyter Notebook ini. Caranya kita klik di sini upload files, lalu kita cari mau pakai yang mana nih. Nah, di sini saya mau pakai Vermont Vendor Payments. Oke, kalau udah di-upload, berarti sudah bisa kita langsung pakai. Nah, ini adalah kodenya, tinggal kita paste aja. Nah, pastiin di sini namanya sama ya ini. Nama sorry, nama dataset name datasetnya sama sama di sini. Jadi biar nggak error. Sorry, nah, kita start aja. Kalau udah dijalankan berarti ini udah benar. Kalau nggak error berarti udah benar ya. Nah, di sini saya pengen nyoba ngerit 20 columns di datasetnya. Ini kodenya bisa langsung kita start. Nah, kelihatan ya. Ini adalah dataset pada CSV-nya. Nah, kalau di CSV-nya langsung, mungkin nggak seperti ini ya, karena di sini kita juga meminta beberapa hal tertentu di dalam datasetnya. Nah, kalau di dalam CSV-nya kan kayak gini ya. Nah, karena di sini kita rate menggunakan PySpark, jadi lebih terorganisir. Begitu. Nah, tapi di sini kita cuma ngeliatin top 20 rows. Oke. Kalau sudah selesai, sebenarnya masih ada lagi beberapa contoh kode untuk mencoba PySpark. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Kalau jika tapi untuk saya mungkin sampai sini aja. Kalau kalian sudah selesai menggunakan Docker desktop menggunakan PySpark-nya bisa langsung kalian close dan jangan lupa untuk di stop ya kontainernya. Oke, jika kalian mau hapus kontainernya juga bisa di sini. Kalau kalian pengen mencoba melihat dan menjalankannya lagi, kalian bisa langsung ke dev environment lalu cari environment dan kontainernya.
Nah, bisa kalian start aja langsung lakuin hal yang sama ke exec, terus langsung masukin komennya gitu. Oke, mungkin segitu saja tutorial dari saya. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin mengontak saya atau ingin meminta bantuan atau mungkin membuat project bersama, saya sangat open. Kalian bisa langsung cek aja kontak details di kolom deskripsi. Mungkin segitu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.